kita sudah ke arah sini sudah dekat. Dibuka minum. Iya, sebentar kita buka minum jadi ada rasa. Oh iya. Hai, selamat pagi good people. Apa kabarnya? Senang sekali di hari libur ini kita masih bisa berjumpa kembali bersama saya Teh Win dan juga Bang Fik ya di pojok hukum spesial hari ini loh. Betul. Bang Fik Halo ya. good people, selamat pagi. Iya, langsung dari Halogen Hotel, masih dalam rangkaian memperingati Hari Isra Mi'raj dan kita sudah bersama dengan bintang tamu kita nih, bintang tamu nih Bintang tamu di Betul. suasana Jumat yang baik sekali hari ini. Ya, kita bersama dengan Pengadilan Agama Merauke dan telah hadir bersama-sama dengan kita di pojok hukum langsung dari Halogen Hotel. Ya, Bapak Muhammad Sobirin SHI, ya Hakim Pengadilan Agama Merauke ya, dan juga Humas. Oke. Selamat datang nih teman-teman dari Pengadilan Agama. Pengadilan Agama, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Iya. Oke, dan juga didampingi Bapak Hasim Utina SAG MH. Beliau adalah Panitera Pengadilan Agama Merauke. Selamat pagi Pak Hasim, pagi. sehat selalu. Terima kasih. Iya. Oke, kita juga dijamu oleh Halogen Hotel, jadi bisa sambil ngobrol-ngobrol sambil menikmati teh, kopi, coklat, bahkan roti, biar perbincangan kita rileks ya, Bang Fik ya. Makin masuk ya. Baik. Makin asik. Ini walaupun dalam Suasana libur cuti bersama. ya, iya, cuti bersama memperingati Hari Isra Mi'raj, tidak mengurangi makna semangat kita melayani masyarakat ya, Pak. Betul. Benar sekali, iya. Ini kita mau kepoin ya. Betul. Tentang pengadilan agama nih ya, Bang Fik. Iya kan, karena selama ini kan mungkin yang kita tahu hanya pengadilan negeri, Iya. pengadilan, sedangkan pengadilan agama mungkin coba kita kulik sedikit apa itu tugas pokok dan fungsinya Iya. teman-teman di pengadilan agama mungkin Mbak Iya, Wina bisa. benar sekali ya untuk good people sekalian. Perlu kita juga lebih mengenal lebih dekat lagi tupoksi dari Pengadilan Agama Merauke karena pelayanan-pelayanan juga yang senantiasa diberikan oleh Pengadilan Agama Merauke kepada masyarakat dan mungkin hanya terlihat cukup eksklusif ya, padahal sebenarnya mungkin kita saja yang kurang mengetahui apa saja menjadi tupoksinya. Nah, pada kesempatan ini ya Pak Muhammad Sobirin dan juga Pak Hasim bisa membantu kami. Kebetulan kita di ruangnya pojok hukum, ya jadi bisa pas sekali tentunya. Juga bagi masyarakat yang ingin mengetahui layanan-layanan yang ada dalam Pengadilan Agama Merauke. Silahkan Pak Muhammad Sobirin. Terima kasih. Mbak Wina, sebetulnya diperkenal dulu Pak Sobirin dari Pengadilan Agama sebagai apa di sini? Oh iya. Oke. Sebagai hakim pengadilan. Iya. Hakim sekaligus humas juga ya. Humas, Oh Ya, iya. lengkap. Iya, sedangkan Pak Hasim. Pak Hasim selaku Saya sebagai panitera. panitera. Iya. Jadi sama sebetulnya dengan pengadilan lainnya, ada hakim dan ada panitera dipimpin oleh ketua juga ya. Oke. Mungkin ini juga ya, spesifik juga ya, hakim dan panitera dalam tupoksinya. Mungkin kewenangan penanganan perkaranya itu nanti yang dijelaskan oleh Iya. teman-teman di sini. Oke. Ya, silakan Pak. Oke, terima kasih Sobirin. Ibu, Bapak. Sebelumnya saya ucapkan selamat memperingati Mi'raj pada umat Muslim. Setelah itu terima kasih juga kepada bagian hukum Setda Kabupaten Merauke yang telah mengundang kami. Sangat bangga dan bahagia sekali bisa berkumpul, bisa menyapa masyarakat Merauke. Kemudian di sini saya akan menyampaikan tentang apa saja yang terkait dengan tupoksi Pengadilan Agama Merauke, karena mungkin selama ini masyarakat ada yang belum tahu. Jadi pada kesempatan ini akan kami sampaikan. Pertama tentang tupoksi ya, tentang tupoksi Pengadilan Agama ini menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89, kemudian juga Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama, bahwasanya tupoksi dari Pengadilan Agama ini adalah untuk menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara dalam perkara seperti perkawinan, kemudian wakaf, terus waris, kemudian permohonan
juga, kemudian juga ekonomi syariah untuk yang akhir-akhir ini. Kemudian terkait dengan permohonan, Pengadilan Agama juga menerima permohonan tentang perwalian, kemudian juga penetapan ahli waris, kemudian juga tentang dispensasi nikah yang akhir-akhir ini baru marak ya. Kemudian juga Pengadilan Agama Merauke ini yurisdiksinya itu ada 4 kabupaten, jadi tidak hanya Kabupaten Merauke tapi juga Kabupaten Mapi, Kabupaten Bovendigul, juga Kabupaten Asmat, ya, Kabupaten Asmat. Kemudian terkait dengan perkara PA Merauke ya, yang akhir-akhir ini untuk jumlahnya nanti akan disampaikan oleh Panitra. Cuman memang di masa pandemi ini memang ada kenaikan pastinya. Kemudian terkait ini Pak, Pengadilan Agama ini juga sekarang dengan teknologi, dengan mengikuti teknologi juga, ini ada namanya e-court. Jadi e-court kita bisa berperkara secara elektronik. Jadi ini untuk memudahkan masyarakat mencari keadilan. Di samping itu juga Pengadilan Agama ini juga kami menyelenggarakan namanya sidang keliling. Jadi kami menjemput juga juga bentuk pelayanan lain dari e-court ini adalah sidang keliling. Jadi kami ke tempat-tempat yang memang susah untuk dijangkau. Nah, ini kami melayani juga sebagai bentuk pelayanan kami. Nanti teknisnya sidang keliling ini mungkin Pak Panitra yang akan menjelaskan secara rinci. Ya. Nah, kemudian untuk perkara ini yang masuk pada saat ini untuk perkara gugatan itu sejumlah 100 berapa Pak? Sekitar 100. Ini untuk gugatan apa nih Pak? Untuk gugatan ya. Keseluruhan berarti. Untuk perkara gugatan itu sudah 114 ya. Gugat cerai berarti. Iya, 114. Kemudian gugatan cerai. Kemudian untuk permohonan itu sudah sampai ke 30. Jadi kami juga sebenarnya sangat prihatin juga dengan kondisi ini. Kami sebenarnya berharap angka perceraian di Merauke ini bisa turun ya. Izin Pak, yang 114 itu dalam kurun waktu? Dalam kurun waktu 2 bulan ini saja ya. 2 bulan berarti 2 bulan ini, Januari Februari kami sudah menerima sebanyak 114 perkara. Jadi khusus gugat cerai. Khusus gugat cerai ya, gugat cerai dan untuk mungkin permohonannya. Bisa digambarkan jumlah hakim sama yang di dalam Pengadilan Agama. Untuk jumlah hakimnya kita ada 2 orang hakim, kemudian ketua dan waka. Jadi ada 4 orang hakim jumlahnya, ada 2 majelis yang bersidang. Jadi dengan jumlah hakim yang 4 saja, kemudian perkaranya untuk 2 bulan. Menangani 114 tadi ya. Iya, ini baru 2 bulan saja, baru 114 ya. Kalau ini stabil itu nanti sampai akhir tahun bisa 600-an mungkin kan? 600-an kasus. Iya, jadi kami berharap ya semoga angka perceraian di Merauke ini bisa turun lah, bisa turun. Jadi ini kan ada indikator tingkat perceraian berarti tingkat ekonomi, juga tingkat kesejahteraan dan lain sebagainya. Dan yang kami temui itu memang pada saat bercerai itu kedua belah pihak kan mungkin karena ego sendiri tanpa mempertimbangkan anak ya. Harusnya kan memang kalau mau bercerai harus dipikirkan ulang ya, harus dipertimbangkan nanti anaknya harus ikut siapa. Itu sangat berdampak bagi. Karena biasanya pasca perceraian, pasca perceraian ini masalah juga akan tetap muncul tentang pola asuh anak nanti. Jadi perceraian ini sebenarnya bukan akhir masalah, tapi muncul permasalahan baru setelah pasca perceraian. Tapi ada tahapan mediasi juga. Kalau dalam perkara perceraian, dalam ini kan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016, bahwasanya ketika perkara perceraian ini dihadiri oleh dua belah pihak, ini wajib hukumnya untuk mediasi ya. Untuk menempuh mediasi itu wajib ya. Jadi sebelum masuk perkara ini memang standarnya harus dimediasi dulu. Ini untuk perkara perceraian. Kemudian juga untuk perkara dispensasi nikah ini juga mengalami kenaikan ya. Kami juga prihatin sekali sebenarnya, banyak sekali anak-anak yang sebelum masih usia sekolah, belum sampai usia 19 tahun tapi sudah harus ke pengadilan untuk meminta dispensasi nikah. Dan sebelum ke KUA berarti dispensasi nikah ke KUA dulu ya, prosedurnya ke KUA terus ditolak, kemudian kan baru ke pengadilan. Ya. Dan rata-rata yang datang ini mereka sudah dalam keadaan hamil gitu ya. Jadi ini dilema bagi kami gitu kan.
Dan kami dalam acara ini juga berharap ke semua pihak, semua instansi bisa melakukan sosialisasi terkait dampak dari pernikahan di bawah umur ini kan sangat dari segi kesehatan juga belum sehat reproduksinya, dari segi psikologis juga belum menguasai problem solving terkait masalah-masalah yang dihadapi nantinya. Jadi dari segi apapun pernikahan di bawah umur itu sebenarnya kan sangat merugikan. Benar sekali ya. Jadi dalam kesempatan ini kami juga menghimbau kepada semuanya untuk bisa lebih menjaga anak-anaknya, mengontrol pergaulannya ya. Karena rata-rata yang diajukan dispensasi ini udah nikah, bahkan ada beberapa yang sudah melahirkan. Iya. Nanti mungkin kita akan sedikit konsentrasi juga ya di kasus pernikahan anak di bawah umur ya. Tapi sebelumnya kita ke Pak Pak ya, Hasim dulu ya terkait perkara-perkara. Ya. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Saya masuk ke inti saja karena barangkali kita dibatasi oleh waktu. Betul. Oh. Ini. Enggak, di sini santai Pak. Nah, ini hari Jumat. Oh Pak. iya, Betul. yang penting sebelum sholat Jumat. Ya. Teman-teman jangan laksanakan ibadah sholat Jumat. Saya ingin memberikan gambaran seperti ini. Artinya paling tidak kita membuat presentasi tentang perkara yang masuk di pengadilan agama itu sejak tahun 2019 kemarin. Betul. Kemudian memasuki lagi tahun 2020 sebagai akhir laporan kami. Nah, ternyata perkara di tahun 2019 itu 410 pada tahun 2020 itu. Nah, sementara pada tahun 2019 itu perkaranya itu 444. Nah, kalau dilihat dari statistik ini berarti ada terjadi penurunan. Iya. Nah, penurunan itu 7,6%. Nah, kemungkinan ini karena ya mungkin masa pandemi waktu itu di mana ada beberapa bulan yang kita Lockdown. Ya, walaupun lockdown kita dari pengadilan agama itu tetap memberikan pelayanan. Oh iya. Tetapi para pihak yang ingin berperkara itu ya 1-2 saja yang datang. Iya. Nah, Terbatas berarti. sangat terbatas. Kemudian kalau persoalan dari angka, kalau angka tingkat perceraian, khusus perceraian itu lebih banyak didominasi oleh kaum istri. Oh, jadi Nah, istri yang melakukan gugatan. Perceraian. Oh, Iya. Nah, itu dari 100% kalau di tahun 2020 itu 64% itu kaum istri yang melakukan mengajukan perceraian itu. Sementara pihak suami itu hanya sekitar 20% saja. Berarti banyak istri yang mengajukan perceraian. Iya. Something wrong. Iya. Dari perkara seperti itu, seperti apa yang disinggung oleh saudara kami Pak Hakim tadi, bahwa ada perkara yang kita kenal dalam dunia peradilan ini perkara volunteer, itu permohonan. Artinya perkara sepihak karena tidak ada lawannya. Nah, dispensasi kawin. Nah, dispensasi kawin itu 2020 kemarin itu 47. Kalau menurut kami dari angka 47 ini perkara itu sudah cukup lumayan, sudah cukup karena dia 11%. 11%. Iya. Seharusnya kita punya rencana bahwa bagaimana kita mau menekan supaya dispensasi kawin ini, artinya perkawinan di bawah umur ya yang sudah ditolak oleh kantor urusan agama bahwa ini belum layak untuk dinikahkan berdasarkan undang-undang yang baru ini tentang pernikahan. Maka jalan satu-satunya diberilah ruang untuk orang tua mengajukan permohonan dispensasi ke pengadilan. Tentu itu berdasarkan dokumen-dokumen yang mereka siapkan dengan alasan-alasan mereka mengajukan permohonan kenapa harus segera menikah. Nah, jadi kalau presentasi seperti tadi, nah ini dapat diprediksikan bahwa kalau sampai saat ini bahwa tingkat perceraian di bulan Maret sudah 114. Nah, kemudian kalau dikategorikan
ini masih bulan ketiga, bisa saja ini diprediksi di akhir tahun itu dia bisa melebihi angka yang akhir tahun 2020 yang 410, bisa jadi dia lebih dari 500. Artinya kalau kita mau ambil rata-rata, kalau 50 saja 50 berarti ada 600 perkara itu yang ditangani oleh pengadilan agama. Nah, bagi kami tetap kami memberikan pelayanan yang maksimal. Bagaimana pengadilan agama Merauke itu bergerak cepat untuk memberikan layanan kepada masyarakat Muslim yang mengajukan perkara di pengadilan agama Merauke. Barangkali seperti itu gambaran tercerai di izin Pak, bisa tanya kalau untuk izin dispensasi itu, dia prosesnya dalam bentuk persidangan, terus outputnya bagaimana, utama jangka waktunya, pengurusannya. Jawab ya. Kayaknya serius banget ya, bisa sambil Iya, betul. Oh, iya. Soalnya temanya asik. Temanya asik nih betul. kalau tentang gugatan Ini ya, diskusi kawin Betul, tadi ya. kan Jadi pernikahan tadi itu. prosedurnya kan pernikahan itu kan sebelumnya sebenarnya dilakukan di kantor urusan agama. Betul, ya. di KUA. Yang beragama Muslim, yang veteran sipil ya mungkin yang. Iya, kok. Untuk anak-anak yang masih di bawah umur ini kan mereka setelah ke KUA, kantor urusan agama kan nanti kepala KUA akan mengeluarkan surat penolakan. Karena masih di bawah umur ya, sebagaimana yang diatur dalam undang-undang kan 19 tahun saat ini. Di undang-undang perkawinan ya, atau 74. Karena masih di bawah 19 tahun, KUA mengeluarkan surat penolakan. Nah, akhirnya dari surat penolakan ini dalam undang-undang itu ada pasal yang bisa mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan agama. Akhirnya orang tua ini ke pengadilan agama. Dari pengadilan agama pun juga sebenarnya menetapkan syarat. Salah satunya surat izin dari Dinas Perempuan ya. Dinas Pemberdayaan Perempuan. Dinas Pemberdayaan Perempuan kami setempat berarti ya. Iya, di Merauke di sini ya. Rata-rata memang dari Dinas Pemberdayaan Perempuan itu tidak pernah memberikan izin. Iya, termasuk juga dari Lembaga Perlindungan Anak. Dari Lembaga Perlindungan Anak juga. Termasuk kami juga ada syarat yang perlu dilampirkan ketika memang hamil ya, itu ada surat keterangan dari dokter kandungan ya. Artinya menyatakan benar-benar hamil, calon ini sudah dalam keadaan hamil. Setelah persyaratan itu semua terpenuhi, baru melalui tahap persidangan. Dalam tahap persidangan pun juga dihadirkan dua orang tua pemohon ya, bapak dan ibu, kemudian calon mempelai ini, kemudian juga calon mertuanya. Tidak hanya pengantin, calon pengantin, tetapi orang tua kedua belah pihak, kemudian juga saksi-saksi, saksi-saksi yang mengetahui. Nah, nanti kita periksa apakah benar-benar ini itu layak gitu ya. Jadi kita gali apakah ini sudah bekerja belum, kemudian cara psikologinya di rumah itu sudah layaknya orang dewasa belum, seperti itu. Jadi dari saksi-saksi ini, kemudian juga dari pemaparan orang tua. Jadi sebenarnya tidak semua perkara yang masuk itu kita terima. Banyak juga yang kita tolak kalau memang benar-benar sudah siap. Juga tentunya dalam menerima atau menolak itu hakim punya pertimbangan tersendiri ya, yang agak bisa intervensi dan ada kewenangan hakim. Tapi mungkin anak-anak ini juga cerdik juga ya, maksudnya mereka bikin dulu. Maksudnya minta maaf ya, maksudnya hamil di luar nikah dulu, baru supaya seolah-olah itu menjadi alasan yang tepat. Karena pasti juga dari pihak pengadilan agama juga serba salah. Dalam arti begini, tidak dinikahkan berarti mereka dalam persinahan, ya kan? Dinikahkan juga usianya masih sangat di bawah umur. Dan itu juga dari sisi undang-undang juga sebenarnya belum ya, karena menyangkut kesehatan, psikologi, ekonomi dan sebagainya. Memang ini jadi dilematis juga ya. Tugas kita bersama ya, tidak hanya agama tapi juga tugas semua masyarakat bahwa untuk mengontrol pergaulan ini memang apalagi mayoritas itu karena ketika kami tanya itu dari mana perkenalan itu rata-rata memang dari media sosial itu berpengaruh besar ya. Media sosial itu punya andil yang sangat besar dalam ini
memperpengaruhi perkara pergaulan baik perkara perceraian maupun diska ini. Banyak sekali. Berarti jangankan anak-anak di bawah umur ya, yang tuir-tuir saja. Jadi memang ya ada dampaknya, dampak negatif ya, dampak negatif dari media sosial itu. Ya salah satunya itu, cuma pasti juga ada dampak positif tergantung orangnya. Persentasenya disetujui itu berapa persen Pak? Biasanya ya. Yang sesuai fakta ya. Sesuai fakta ya. Jadi untuk saat ini mungkin sekitar ada 80% yang memang kami 80% ya. Sudah kami terima ya, kami berikan izin. Sisanya memang kami harus tolak meskipun dalam keadaan hamil karena karena calon suaminya memang belum siap. Misalnya, itu paling muda yang didapati ya dari data yang mengajukan permohonan untuk nikah ini anak-anak ini usia berapa Pak ini yang paling muda? Paling muda itu berdasarkan perkara tahun ini yang masih 14 tahun dan 14 tahun itu perkara 14 tahun tapi pada akhirnya kami tolak juga Ibu karena iya kami tolak terlalu muda ya. Kalau 15 pun kami masih berpikir ya kalau misalkan 18 lebih berapa bulan itu mungkin kami akan mempertimbangkan dari segi kesehatan dan lain-lain ya. Tapi kalau umur di bawah 16 itu sepertinya riskan juga ya. Riskan sangat karena ketika mereka menikah kemudian dalam berumah tangga tidak punya manajemen konflik yang bagus. Pada akhirnya setelah 2 tahun menikah kembali lagi ke PA mengajukan perceraian. Ketemu lagi sama hakim. Menambah beban juga. Iya, jadi kalau angka pernikahan di bawah umur ini tidak ditekan, ya tentu masa depan pemuda ini ya tentu tidak secerah yang kita harapkan kan. Iya. Karena tugas pemerintah kan ada wajib belajar 12 tahun. Yang harusnya mereka tuh di usia sekolah itu masih berpikir tentang pelajaran, mengembangkan diri dan sebagainya. Ini sudah harus disibukkan dengan urusan rumah tangga yang sebenarnya belum menjadi beban mereka. Iya. Terus kalau dari perceraian sendiri itu untuk dari sisi usia itu apakah beragam? Beragam. Ya termasuk ya banyak juga yang pernikahan perceraian masih di usia ya masih usia muda. Rata-rata angka perceraian ini umur produktif lah ya. Umur di bawah 35. Betul. Saya ingin tambahkan begini. Silakan. Terkait dengan apa yang disampaikan tadi masalah dispensasi kawin. Ini ada fakta-fakta juga di masyarakat Muslim kita. Ketika melihat persyaratan untuk dispensasi kawin di pengadilan itu, terkadang mereka melihat itu agak sulit. Lalu kemudian mereka itu ada yang mengambil cara-cara cepat dengan tidak kami bisa katakan itu tidak legal. Nah, kenapa? Biasanya kan ada orang nikah siri nih. Ini nikah siri. Ketika dia tidak bisa mengajukan persyaratan, kalau begitu cari imam saja, cari tokoh agama saja nikah siri. Ini kan sebuah dampak yang betul-betul ada di masyarakat. Nah, ini dari pengadilan agama mungkin bisa dipublish, bisa diteruskan khusus masyarakat. Jangan lakukan hal ini. Ya, jangan sekali-sekali lakukan itu karena dampaknya bukan saja ke pihak ibu, tapi itu ke pihak anak. Ya, bagaimana ketika dia menginjak masa sekolah dipenuhi dengan berbagai persyaratan, harus ada buku nikah, harus ada akte lahir, sementara ya mereka dalam pernikahan yang tidak diindahkan oleh undang-undang. Ya. Nah, memang bagi kita di pengadilan agama ada satu jenis perkara, itu perkara permohonan juga. Itu namanya isbat nikah. Tadi sudah disinggung masalah itu. Artinya itu berlaku bagi masyarakat Muslim ketika mereka sudah menikah, mungkin sudah bertahun-tahun tidak memiliki buku nikah, maka pihak suami atau istri bisa datang ke pengadilan saja untuk menetapkan itu bahwa pernikahan mereka itu sah menurut hukum agama. Nah,
kalaupun apa yang mereka sampaikan itu alasannya permohonannya itu bisa jadi pertimbangan hakim, oh ternyata bisa dikabulkan permohonannya, ya bisa. Nah, nanti kalau dikabulkan permohonannya, maka secara hukum pernikahan mereka sah menurut agama, pernikahan mereka juga sah menurut undang-undang ketika sudah ada penetapan dari pengadilan. Dari atas dasar itulah mereka kalau mau urus akta lahir, mau urus catatan nikah, buku nikah, tinggal memperlihatkan bahwa kami sudah punya penetapan isbat nikah dari pengadilan. Nah itu artinya itu untuk melegalkan. Kasihan juga masyarakat kita yang muslim, yang sudah bertahun-tahun tidak ada buku nikah. Nah, itu berarti hak-haknya juga haknya tidak terus bisa kalau terpenuhi. terjadi KDRT, nah itu kan yang paling dirugikan adalah perempuan. Karena pasangannya atau yang dianggap suami ini tidak bisa kena pasal kekerasan dalam rumah tangga kan? Ada ikatannya. Nah ini juga terkait dengan adanya nikah siri, ini berarti tidak terdata di pengadilan agama. Tidak, dan ini kan sangat merugikan dari pihak perempuan juga anaknya, karena ketika anak ini tidak punya hubungan keperdataan dengan bapaknya, jadi dia tidak berhak waris, Nah itu juga kalau terjadi penelantaran dalam keluarga juga yang paling dirugikan adalah perempuan. Jadi kami menghimbau kepada masyarakat Merauke yang saat ini sedang menonton pojok hukum, jangan sampai atau jangan pernah mau untuk dinikah siri, dijanjikan nikah siri. Ya kalau mau nikah ke KUA, datang ke KUA. Supaya hak-haknya sebagai istri, sebagai warga negara itu bisa terlindungi oleh hukum ya Pak ya. Jangan habis mani sepah dibuang. Faktanya pasti seperti itu kan, terus itu ditinggal, terus sudah punya anak, akhirnya menjadi tanggungan perempuan lagi kan ya. Artinya seperti disampaikan legalitasnya dia tidak ada. Legalitasnya pada saat si istri menuntut bagiannya atau si anak menuntut secara hukum, agamanya oke, tapi secara hukum negaranya tidak dapat hak-haknya agak ini tidak disampaikan. Berarti lebih banyak kerugian untuk orang yang melaksanakan nikah siri juga ya? Betul. Iya, nikah siri itu sangat merugikan. Kalau di Merauke sendiri ada gambaran untuk nikah siri yang selama ini untuk isbat segala macam? Ada beberapa kami terima nikah siri itu, ada beberapa, cuman kami tidak bisa untuk mengesahkan. Karena ketika kami tidak bisa mengesahkan, kami ada produk penetapan menolak, tidak bisa mengesahkan, nanti penetapan itu dibawa ke KUA, nanti akan dinikahkan ulang di KUA gitu. Jadi terus kayak nikah siri itu juga kadang-kadang yang kita saksikannya di media bisa jadi juga dia tuh artinya 02, 03 gitu ya. Itu rugi juga kan ya? Nah, tadi juga yang menarik adalah sidang keliling ya Pak ya. Nah ini berkaitan dengan apa saja? Bentuk pelayanan yang baru yang saya baru dengar ini. Itu hampir seluruh pengadilan, di 4 pengadilan punya program yang sama. Kita pengadilan agama Merauke itu sesuai Perma nomor 1 tahun 2014 bahwa kita ada pelayanan. Pelayanan itu yang pertama itu pelayanan sidang di luar gedung, yang kita kenal dulu bilang sampai sekarang istilah itu sering disebut sidang keliling. Tapi menurut undang-undang sidang di luar gedung, sidang di luar gedung pengadilan. Nah, kenapa pelayanan itu harus dilakukan? Nah, itu pertimbangannya ketika diperhitungkan tentang radius jarak berapa besar biaya yang harus dia bayar. Ternyata ya kalau jaraknya seperti di mana ini kabupaten apa tadi Asmat itu kan itu hitungannya kan 8 juta sekali panggil itu. Nah, dia bisa kalau dia misalkan 3 kali tinggal dikali. Nah, itulah sebabnya kenapa besok itu kita punya program sidang di luar gedung pada tanggal 25 nanti itu di distrik Muting. Tanggal 25, dan kita sudah mendata perkara yang masuk itu ada 7 perkara nanti. 25 Maret ini ya? 25 Maret besok. Nah, ada 7. Kita memberikan pelayanan sehingga itu mengurangi
biaya. Ya, biaya transportasi itu transportasi dan sebagainya. Dan kedua itu kita juga punya pelayanan istilahnya itu biaya cuma-cuma. Ada. Tidak ada biaya. Tidak ada biaya. Prodeo. Itu diistilahkan prodeo. Jadi dari tahun ke tahun kita punya anggaran untuk itu. Tapi tidak banyak sih, tidak banyak. Nah, tapi bagi masyarakat yang merasa dirinya tidak mampu, sepanjang dia bisa membuktikan dirinya bahwa dia kategori miskin, ya bisa melengkapi dokumen saja. Bisa melengkapi, paling tidak ada SKTM, surat keterangan tidak mampu. SKTM, surat keterangan tidak mampu. Atas dasar dokumen itu, maka ya panitia bisa membuat surat keterangan bahwa yang bersangkutan layak dibantu. Nah, berarti gratis karena itu dibiayai oleh negara dan itu sudah tertuang dalam DIPA untuk dibayar. Ya, berarti terkait sekarang untuk membangun kesadaran dari masyarakat ya terhadap tadi informasi yang sudah diberikan, terobosan dari Pengadilan Agama apa saja yang sudah dilakukan? Baik, saya sampaikan. Jadi saya minum. Untuk memudahkan para pihak khususnya masyarakat Merauke, kemudian masyarakat Bukit, MAPI dan Asmat. Jadi PA Merauke ini ada namanya website PA Merauke. Di situ masyarakat Merauke bisa mengakses informasi terkait jumlah biaya, terus kemudian syarat-syarat. Selain itu juga selain web kita juga punya media sosial, Facebook juga, Instagram PA Merauke dan Facebook PA Merauke yang bisa ikuti itu. Di situ juga kami tampilkan kegiatan-kegiatan PA Merauke juga terkait program kerja. Jadi di situ kalau masyarakat Merauke butuh informasi terkait Pengadilan Agama Merauke, terkait pelayanannya bisa diakses lewat itu. Iya, baik. Bisa ada melalui media sosial juga. Media sosial memang cukup efektif ya. Efektif, sangat efektif media pada sosial. saat ini memang. Mungkin terakhir nih ya terkait dengan zona integritas nih, bagaimana upaya menuju zona integritas wilayah bebas korupsi dan wilayah BBM ya, wilayah bebas bersih melayani. Iya, terkait dengan wilayah birokrasi bersih melayani. Iya, terkait zona integritas. Alhamdulillah PA Merauke ini untuk tahun kemarin kami sudah lolos dalam presentasi ya. Jadi udah tahap terakhir itu udah kami lolos. Cuman memang setelah itu mungkin ada beberapa perlu yang kami perbaiki. Jadi untuk WBK-nya kami tahun kemarin belum meraih predikat WBK. Namun ya sudah sampai pada tahap terakhir. Untuk tahun ini kami juga sudah membangun kembali, mempersiapkan kembali zona integritas. Mudah-mudahan tahun ini predikat WBK bisa kami raih sebagai bentuk pelayanan yang inovatif, yang melayani kepada masyarakat Merauke. Salah satu pelayanan untuk masyarakat Merauke. Iya. Ya mungkin salah satunya ya Bang Fik ya dengan kerjasama bersama pojok seperti ini juga sinergitas ini juga mungkin salah satu poin. Mudah-mudahan dengan adanya pojok hukum ini. Tanggal 25 rencana tim meeting ya. Dan kita juga mungkin ada kegiatan penjualan hukum mudah-mudahan bisa ketemu. Bisa klub. Iya. Oke. Pak Hasim kayaknya mau menambahkan. Ini terakhir buat masyarakat ini bahwa PA Merauke itu sebenarnya menyediakan pelayanan itu sudah lebih modern. Nah, disediakan fasilitas ada yang namanya pojok ekor. Pojok ekor. Nah, jadi layanan itu memberikan kemudahan ke masyarakat untuk dia kalau mendaftar bisa secara elektronik. Bisa secara elektronik. Ya. Bahkan kalau mendaftar secara elektronik karena kalau sudah terdaftar kemudian masuk lagi nanti aplikasi-aplikasi selanjutnya ada litigasi. Betul. Itu persidangan elektronik lagi. Persidangan ekor lah. Kalau setelah ekor nanti ada kalau pembayaran elektronik ada yang dikenal dengan e-filing, kemudian zaman pemanggilan itu tidak lagi dengan surat. Surat panggilan, relas panggilan biasa. Relas panggilan sudah menggunakan manual elektronik. itu kan. Asal sudah ada akun, emailnya, ada emailnya. Betul. Nanti para pihaknya panggilan sidang tanggal sekian. Lebih kekinian lah sekarang. Lebih kekinian. Nah, jadi masyarakat pun bisa, bukan saja layanan itu disediakan untuk pengacara, bukan saja untuk advokat, tapi itu sudah bagi masyarakat
umum, ya ada disebut dengan pengguna lain. Dia bisa mengakses itu aplikasi. Oke, terima kasih Pak Hasim, Pak Muhammad Sobirin ya. Iya. Di lain waktu mungkin tetap ini sesuatu yang sangat menarik untuk dibahas. Iya. Banyak hal selainnya selain perkawinan tadi yang perlu kita bahas lagi kayaknya. Oke, good people dari Halogen Hotel Pojok Kuku mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumber. Ya, sampai jumpa di lain kesempatan. Selalu bersama Pojok Kuku. Ada. Terima kasih. Tidak lupa nanti untuk membantu Bapak dorongannya untuk meningkatkan Iya. PNBP. Kan sering-sering ini Betul. aja. Karena kan